Halo Sobat PAUD di seluruh Indonesia, kembali lagi bersama kami di channel TK Fransiskus Gisting. Pada kali ini, TK Fransiskus Gisting akan kembali memaparkan materi seputar kurikulum merdeka. Namun pada saat ini yang akan kita bahas yaitu asesmen sumatif. Yuk kita simak bersama-sama. Panduan asesmen PAUD yaitu asesmen sumatif. Asesmen sumatif adalah laporan hasil belajar yang berisikan laporan pencapaian pembelajaran dan dapat ditambahkan dengan informasi pertumbuhan dan perkembangan anak. Asesmen sumatif PAUD pada kurikulum merdeka atau yang disebut dengan rapor yaitu mencakup data diri anak, absen dan DDTK, deskripsi ketercapaian anak yang mengandung 3 elemen capaian pembelajaran, kemudian ada proyek P5, dan yang terakhir ada refleksi orang tua. Kita simak bersama-sama bagaimana cara mengisi narasi rapor pada PAUD. Guru mengumpulkan dan mencermati data asesmen harian seperti hasil karya anak, catatan anekdot, hasil observasi guru yang terekam dalam ingatan guru, kemudian kumpulan foto atau video dan lain sebagainya. Kemudian data asesmen harian itu adalah bukti autentik proses belajar anak. Bukti dapat berupa foto, catatan percakapan anak, karya, dan sebagainya. Selanjutnya, data harian ini menjadi bukti pelaksanaan pembelajaran yang dirancang oleh guru berdasarkan tujuan kegiatan pembelajaran. Dari data asesmen harian ini akan tergambar bagaimana anak berproses dalam pembelajaran. Guru mencermati uraian elemen capaian pembelajaran. Satuan pendidikan dapat menambahkan perilaku yang diharapkan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan satuan. Guru juga melakukan analisis terhadap kumpulan data asesmen harian dan membuat kesimpulan pencapaian hasil belajar anak atas perilaku-perilaku yang dinilai penting untuk disampaikan kepada orang tua. Setelah laporan capaian pembelajaran selesai disusun, guru memberikan laporan tersebut kepada orang tua dengan disertai tatap muka dan dialog antara guru dan orang tua. Guru mengajak orang tua untuk mengisi lembar refleksi orang tua. Pada rapor tentunya ada data diri anak. Berikut adalah contoh data diri anak untuk satuan PAUD. Boleh dilihat dan dicermati baik-baik ya Sobat PAUD. Ada nama anak, nama panggilan, NISN, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, anak keberapa, orang tua, nama ayah, nama ibu, nomor HP, pekerjaan orang tua atau wali, ayah dan ibu. Kemudian tentunya ada alamat orang tua, ada nama jalan, kode pos, kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi di mana. Berikut adalah rapor DDTK, deteksi dini tumbuh kembang anak. Pada laporan ini kita menyertakan berat badan anak, tinggi badan anak, lingkar kepala anak, dan kesehatan secara umum. Dan tentunya kita juga menyertakan absensi selama 1 semester, sakit berapa kali, izin berapa kali, alpa berapa kali, seperti itu. Dan tentunya disertai tanda tangan orang tua murid, tanda tangan guru kelas, dan kepala sekolah. Laporan capaian pembelajaran. Narasi rapor PAUD itu sebagai laporan capaian pembelajaran anak usia dini dibagi ke dalam 3 elemen. 3 elemen capaian pembelajaran tersebut
yaitu nilai agama dan budi pekerti, jati diri, dan dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, 3 elemen CP tersebut pastinya harus sudah dimengerti oleh setiap guru. Rapor PAUD. Berikut adalah hal yang perlu tercantum dalam deskripsi 3 elemen CP, yaitu hal-hal yang sudah dikuasai atau dipelajari anak selama kurun waktu tertentu yang diambil dari perilaku yang diharapkan muncul pada anak. Kemudian tentunya diperlukan bukti yang mendukung seperti perilaku yang diharapkan muncul pada anak. Kemudian diperlukan juga capaian yang belum muncul pada anak dan perlu untuk distimulasi pada kurun waktu selanjutnya, disertai dengan gambaran rencana guru untuk menstimulasi capaian yang belum muncul tersebut. Dan tentunya ada saran atau tips atau ajakan yang dituliskan secara konkret bagi orang tua, wali untuk mendukung optimalisasi capaian yang belum muncul pada anak. Berikut adalah contoh laporan capaian pembelajaran. Yang pertama yaitu nilai agama dan budi pekerti. Pada elemen capaian nilai agama dan budi pekerti disalin dan dipindahkan pada kolom tingkat pencapaian perkembangan nilai agama dan budi pekerti. Kemudian pada capaian perkembangan ini berisi narasi yang sudah kami sampaikan, yaitu seperti hal-hal yang sudah dikuasai, kemudian bukti yang mendukung seperti perilaku yang diharapkan muncul pada anak, dan tentunya capaian yang belum muncul pada anak itu juga perlu dituliskan pada narasi capaian perkembangan. Dan biasanya di akhir kalimat diperlukan dituliskan juga saran atau ajakan bagi orang tua itu untuk mendukung optimalisasi capaian yang belum muncul pada anak. Boleh disimak dan dibaca, Sobat PAUD semuanya. Dan tentunya diperlukan tanda tangan oleh orang tua, guru kelas, dan kepala sekolah. Berikut adalah laporan capaian pembelajaran tingkat jati diri. Elemen yang ada pada jati diri dimasukkan ke dalam tabel tingkat pencapaian perkembangan jati diri. Kemudian pada kolom capaian perkembangan berisi narasi yang sesuai dengan elemen jati diri. Kalau nilai agama dan budi pekerti itu berkaitan erat dengan agama, perilaku, kebersihan diri. Kemudian pada jati diri ini berkaitan dengan fisik motorik serta sosial emosional yang muncul pada anak. Dan tentunya di akhir paragraf pada pencapaian perkembangan jati diri ini dituliskan saran bagi orang tua ataupun guru untuk mendukung optimalisasi capaian yang belum muncul pada anak. Selanjutnya ada laporan capaian pembelajaran literasi dan STEM. Elemen yang ada pada literasi dan STEM dimasukkan ke dalam kolom tingkat pencapaian perkembangan literasi dan STEM. Kemudian capaian perkembangan ini kolomnya berisi tentang berkaitan dengan kognitif anak, kemudian seni yang dilakukan, dan bahasa pada saat kegiatan bercakap-cakap di dalam maupun di luar kelas. Dan tidak lupa disertai tanda tangan orang tua murid, guru kelas, dan kepala sekolah.
Kemudian ada rapor proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang disingkat dengan P5. Jadi rapor intrakurikuler dan P5 itu dipisah karena proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini berkaitan dengan dimensi, sedangkan program intrakurikuler itu berkaitan dengan capaian pembelajaran. Rapor P5 yaitu laporan hasil belajar proyek penguatan profil pelajar Pancasila di jenjang PAUD dibuat dalam bentuk yang sederhana berupa deskripsi satu paragraf mengenai perkembangan peserta didik selama melaksanakan proyek profil. Berikut adalah contoh laporan capaian pembelajaran Taman Kanak-kanak Fransiskus Gisting. Nah, pada kolom program intrakurikuler itu berisi capaian nilai agama, jati diri, literasi dan STEAM. Tapi kalau pada P5 itu berisi dimensi. Semua dimensi tergantung pada proyek yang kita ambil. Kalau memang 6 dimensi itu berkaitan erat dengan proyek yang kita ambil, dimasukkan. Tapi jika tidak, itu tidak. Jadi tetap menyesuaikan dengan apa yang dilakukan pada proyek. Seperti pada contoh yaitu dimensi yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, kemudian berisi elemen-elemen yang ada pada dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian dimensi yang kedua yaitu bergotong royong. Elemen yang diambil yaitu kolaborasi dan kepedulian. Begitupun seterusnya. Dan pada kolom capaian perkembangan juga sama seperti program intrakurikuler sebelumnya, yaitu berisi tentang capaian perkembangan anak pada kurun waktu tertentu. Kemudian juga diperlukan saran atau tips untuk anak dan orang tua. Dan di akhir rapor terdapat tanda tangan orang tua, wali murid, guru kelas, dan kepala sekolah. Selanjutnya, pada rapor juga ada refleksi orang tua. Berisi apa yang saya amati sudah berkembang pada diri anak saya. Berikut adalah tips berdialog atau berdiskusi dengan orang tua PAUD, yaitu guru menyiapkan bukti-bukti hasil belajar anak dalam bentuk portofolio anak untuk dapat dilihat oleh orang tua. Portofolio ini dapat dibawa pulang oleh orang tua untuk jangka waktu tertentu atau dapat pula diserahkan dan menjadi milik orang tua dan anak. Keputusan ini dapat disepakati oleh satuan. Tips melakukan refleksi bersama orang tua PAUD. Yang pertama, ajak orang tua untuk berbagi hasil observasi orang tua saat berkegiatan bersama anak di rumah dan merefleksikan proses pembelajaran yang dialami oleh anak. Yang kedua, pertanyaan-pertanyaan berikut dapat mendorong orang tua untuk membagikan perspektif mereka dan masuk ke dalam refleksi bermakna. Berikut adalah contoh-contoh kalimat yang sobat PAUD semua untuk bisa ditanyakan kepada orang tua. Yang pertama, bagaimana hal-hal ini terlihat menurut Bapak Ibu? Apakah anak Bapak Ibu menantikan untuk datang ke sekolah atau mengikuti kegiatan? Perubahan apa pada anak yang Bapak Ibu lihat? Apakah anak suka bercerita pada Bapak Ibu? Hal apa yang biasanya ia ceritakan? Apakah anak Bapak Ibu memiliki minat khusus yang perlu kami ketahui? Apa yang paling diharapkan dari hal yang akan dipelajari anak tahun ini? Dan apa rencana keterlibatan Bapak Ibu dalam mendukung perkembangan pembelajaran anak? Berikut adalah laporan capaian pembelajaran untuk refleksi orang tua. Pada kolom tingkat pencapaian refleksi orang tua, yaitu berupa pertanyaan yang diberikan kepada orang tua.
Nah, refleksi orang tua ini berupa ringkasan yang telah Sobat PAUD semua dapatkan dari jawaban orang tua wali murid. Seperti pada contoh, saya melihat perkembangan yang baik dari anak saya, Sienna. Ia sudah melakukan hal yang membuat orang tua puas karena Sienna berkembang sesuai dengan harapan dalam hal bercerita tentang yang ia lalui di sekolah. Yang perlu dikembangkan dari Sienna, kurangnya percaya diri dalam mengucap sesuatu masih malu-malu. Saya mengingatkan agar Sienna harus berani berbicara apa yang ada di dalam pikirannya. Cara yang kami lakukan untuk membantu Sienna dalam mengembangkan diri yaitu selalu memuji hal-hal yang baik. Terima kasih atas bimbingan dan arahan ibu guru kepada Sienna. Sekarang Sienna lebih banyak bercerita kepada kami di rumah. Dan tentunya tidak lupa disertakan tanda tangan orang tua, guru kelas, dan tanda tangan kepala sekolah. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada Sobat PAUD semua. Jangan lupa di like, comment, share, and